Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1119. Di sini tertulis, ayo kita kembali ke masa lalu, bagaimana nasib Luffy dan kawan-kawan. Dari preview tersebut, akan ada beberapa informasi penting soal masa lalu, dan juga bagaimana kelanjutan dari nasib Luffy dan kawan-kawan di Pulau Egghead. Saat ini, ada berbagai hal menarik yang akan terjadi baik di Pulau Egghead maupun di dunia luar. Di Pulau Egghead, robot kuno yang sebelumnya tenggelam akibat serangan dari Gorosei akan bangkit kembali. Sebab, seperti yang terlihat pada bagian akhir chapter 1118, dia bisa merasakan kehadiran dari Nika yang menandakan bahwa sang robot akan segera keluar dari lautan dan mulai beraksi kembali. Ketika robot kuno melihat Luffy, dia tahu itu bukan Joy Boy dari abad kekosongan. Namun, mode Gear 5 Luffy tetap akan membuat robot itu teringat akan Joy Boy, karena Joy Boy pada masa lalu pun pengguna kekuatan Nika. Saat robot kuno mengingat Joy Boy, maka akan ditampilkan sedikit kilas balik dalam pertempuran pada abad kekosongan. Dalam kilas balik tersebut akan diperlihatkan kubu Joy Boy berisi banyak orang dari berbagai ras yang ada di dunia One Piece. Ada raksasa, bucanir, manusia, lunaria, manusia ikan, suku Ming, dan masih banyak lagi. Sedangkan di kubu aliansi 20 kerajaan hanya ada para manusia saja. Perang yang terjadi antara kubu Joy Boy melawan aliansi 20 kerajaan benar-benar terlihat luar biasa. Kilas balik itu pun berakhir ketika Joy Boy melompat tinggi di atas para musuh dan melancarkan serangan pamungkas. Saat akan melakukannya, petir hitam berukuran masif terlihat di sekitar Joy Boy. Hal tersebut menandakan bahwa Joy Boy bukan hanya sekadar hebat dalam menggunakan kekuatan buah iblis, melainkan dia juga sangat ahli dalam haki. Menampilkan kilas balik tersebut bisa menjadi indikasi bahwa pada masa depan nanti, Luffy juga akan menguasai jurus yang sama seperti sang Joy Boy itu. Cerita pun akan kembali ke masa kini dan menampilkan robot kuno mulai bertarung di pihak Luffy. Robot kuno bersama Luffy dan Bonnie akan melancarkan berbagai serangan kepada Gorosei Mars sebelum Mercury dan Jupiter tiba di tempat tersebut. Mars yang menerima serangan-serangan itu pun terpaksa harus melakukan regenerasi untuk memulihkan diri sebab serangan yang dia peroleh sangat kuat dan bertubi-tubi. Dua Nika bersama robot kuno tentu sangat cukup untuk menghabisi satu orang Gorosei. Terlebih pertahanan Mars juga tidak sekuat Mercury, sehingga meskipun dia bisa beregenerasi, tapi serangan dari Luffy, Bonnie, dan robot kuno tetap akan terasa sakit di tubuh Mars, sehingga daya tahan tubuh Mars pun akan menurun dan mengalami pendarahan. Mars akan menjadi Gorosei pertama yang kalah di Pulau Egghead. Selain menampilkan keadaan di Pulau Egghead, cerita ke depan nanti pun akan memperlihatkan keadaan di berbagai tempat lain, di mana salah satunya adalah Pulau Beehive. Van Augur dan Katarina Devon akan tiba di sana dengan cepat berkat kekuatan teleportasi milik Van Augur. Devon pun akan melapor bahwa dia berhasil menyentuh Gorosei Saturn di Pulau Egghead, sehingga sekarang dia bisa meniru wujud dari sang Gorosei itu. Kurohige akan tertawa gembira ketika dia mendengar laporan yang memuaskan itu. Kurohige pun akan berkata bahwa mereka telah semakin dekat dengan tujuan untuk menguasai dunia. Memang belum diketahui secara detail apa rencana bajak laut Kurohige yang berkaitan dengan peniruan wujud Saturn oleh Katarina Devon. Tapi yang jelas ada hal besar yang akan mereka lakukan demi melangkah maju untuk mencapai tujuan. Di Pulau Beehive juga ada Karibo yang ikut bersama dengan Van Augur dan Katarina Devon. Seperti yang kita tahu, dia hendak memberikan informasi berharga kepada Kurohige. Van Augur pun akan menyuruh Karibo untuk bicara sambil menodongkan senapan ke arah Karibo. Sebab jika Karibo ternyata tidak memiliki informasi yang berharga, maka dia akan langsung dieksekusi mati. Karibo pun akan mulai berbicara. Walau dengan terbata-bata antara gugup, takut, dan senang bisa bertemu Kurohige, dia akan bilang bahwa dia mengetahui informasi soal dua senjata kuno. Kurohige pun meminta Karibo untuk berbicara dengan lebih detail informasi macam apa yang dia tahu dari dua senjata tersebut. Lalu Karibo akan bilang dia tahu di mana lokasi Pluton dan Poseidon berada. Ketika Kurohige telah mengetahui hal tersebut, maka dia pasti tidak akan tinggal diam. Sebagai orang yang mengincar banyak kekuatan, senjata kuno tentu menjadi incarannya.
Berpindah ke tempat lain, markas Cross Guild akan diperlihatkan. Di sana, krokodil tidak terkejut atas siaran Vegapunk yang putus secara tiba-tiba, sebab dia paham bahwa itu adalah ulah dari pemerintah dunia. Pihak pemerintah dunia tidak mau sang ilmuwan itu bicara lebih jauh lagi. Kemudian, Krokodil dan Mihawk pun membahas soal senjata kuno, karena hal tersebut merupakan salah satu poin penting yang Vegapunk sampaikan dalam siarannya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, seorang bawahan akan datang dan mengatakan bahwa ada Gecko Moria dan seorang wanita yang memasuki markas Cross Guild. Wanita yang dimaksud tentu adalah Perona. Mereka berdua berhasil selamat dari kekacauan yang terjadi di Pulau Bihif. Mendatangi markas Cross Guild adalah pilihan bagus, sebab 3 petinggi Cross Guild merupakan mantan Shichibukai, sama juga seperti Moria. Selain itu, Perona juga mengenal Mihawk, sehingga dia dan Moria pasti bisa bergabung dalam organisasi itu. Kemudian cerita pun akan beralih ke kerajaan Kamabaka, tempat di mana pasukan revolusi sedang berada saat ini. Di sana, Dragon mendapatkan laporan bahwa tim yang diutus untuk menghancurkan kapal-kapal suplai pemerintah dunia telah dihabisi. Ivankov yang juga mendengar laporan itu sangat terkejut, karena dalam tim tersebut terdapat beberapa anggota kuat dari pasukan revolusi. Orang yang melapor itu akan berkata bahwa para pelaku yang menghabisi tim itu bukan marinir ataupun Cyberpo. Maka, Dragon pun akan berkesimpulan bahwa mereka adalah kesatria suci. Kesatria suci sudah mulai bergerak, yang mana pasukan revolusi wajib untuk segera mengambil tindakan. Di sana, Sabo akan berkata bahwa dia siap untuk berperang melawan kesatria suci. Kembali ke Pulau Egghead, di sela-sela pertarungan melawan para Gorosei, Luffy dan robot kuno akan berbincang. Seperti yang kita tahu, Luffy sudah pernah melihat robot kuno bersama Jinbei dan Bonnie, tapi saat itu robot kuno sedang dalam keadaan yang tidak aktif. Maka sekarang Luffy akan bertanya mengapa robot itu bisa aktif kembali. Robot kuno pun akan menjawab itu karena dia menerima energi suara kuno yang memberinya daya untuk bisa bangkit dan berfungsi lagi. Luffy tentu tidak paham apa yang robot itu maksud dengan energi suara kuno. Maka robot kuno akan mengungkap bahwa energi suara kuno adalah Drum of Liberation, atau dengan kata lain, bunyi detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Drum of Liberation bukan hanya suara biasa, melainkan menyimpan energi dan kekuatan yang sangat besar. Sepertinya percakapan ini akan menjadi awal bagi Luffy untuk semakin memahami bunyi detak jantung misterius miliknya itu. Jika saja Luffy sudah semakin paham dengan seluruh kekuatannya, maka dia akan berkembang menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sekarang ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1119. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.